warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Untuk pelajaran sekarang yaitu pelajaran hadis. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa dulu. Baca doa dipimpin biasanya oleh KM. KM. Silakan KM baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menginjak pembelajaran Al-Quran hadis yang akan dibahas yaitu tentang surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah membicarakan atau menerangkan tentang apa? Siapa yang tahu? Hari kiamat. Terus bagaimana kalau kita sehari-hari atau setiap hari kita ada kejadian-kejadian yang seperti yang meninggal atau bencana, ya, longsor atau gunung meletus misalnya atau tsunami kalau dari laut. Itu termasuk apa? Ya, bencana atau disebut juga kiamat kecil, kiamat sugro, termasuk kematian, kiamat sugro. Semua yang terjadi yang mengakibatkan seperti bencana atau mengakibatkan meninggal dunia itu termasuk kiamat sugro. Kalau kiamat yang seperti di akhir zaman misalnya, kiamat apa namanya? Hari kiamat disebut kiamat kubro, hari kiamat besar. Maksudnya yang besar bagaimana? Yang besar itu semua gunung dihancurkan, ya, bumi digoncang-goncang. Kejadian seperti apa nantinya? Manusia pada ketakutan. Itu apa namanya? Gambaran nanti kalau misalnya hari kiamat. Yang kecil aja misalnya seperti tsunami di mana dulu? Di Aceh. Ya seperti kayak gitu. Kalau misalnya bencana apalagi longsor atau misalnya gempa bumi ya. Ibaratnya kalau misalnya di sini ada gempa bumi, ada bagaimana? Ada takut. Ada yang keluar rumah, ada lari. Yang ngapain langsung ada lari keluar, ya, keluar rumah. Itu goncangan kecil, belum kiamat. Tapi kita harus bagaimana? Harus mengimaninya karena termasuk rukun iman. Harus percaya, kalau orang Islam itu harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti datang, pasti ada. Maka diturunkan surat
Oke, sebelum dilanjutkan, apa semuanya akan hadir semua? Siapa yang sudah hadir? Iya. Ya. Kenapa? Siapa yang dapat coba si Abdian? Tahu si Abdian sama yang lain? Bisa? Gimana mas satunya? Kalau bagi-bagi ada kemana? Ya, bukan dari kanan. Sama kakeknya siapa pak? Siapa? Pak itu si Abdian suruh sekolah. Jangan di rumah aja, nanti ketinggalan pelajaran. Sebentar lagi mau kehilangan Mei, kakak Mei, Juni, ulangan. Terus kenaikan kelas. Kira-kira bisa nggak kalau ikutin pelajaran yang terakhir jangan mulai buru-buru. Terutama misalkan apa nanti sih kalau kita bisa menerangkan belajar berhadis nggak ikut apa yang diterangkan, apa yang diajarkan, apa yang dinilai nantinya. Makanya kalau bisa ketemu suruh sekolah, ya, kewajiban. Karena belajar atau menuntut ilmu itu wajib sekolah. Kalau tidak takut dari hari kiamat, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Kenapa Allah menakut-nakuti kita dengan hari kiamat? Bukan menakut-nakuti, tapi pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau misalnya kiamat kubro, kiamat alam semua hancur. Kalau subro berarti kematian yang dirasakan oleh sendiri. Kematian bagaimana? Apa caranya? Itu masuk kiamat. Bencana. Ini kalau misalnya kena tsunami itu termasuk kiamat. Subro. Kecil pasti akan kita alami. Makanya kita harus wajib mengimani tentang hari kiamat. Itu termasuk rukun rukun iman yang keseberapa? Yang keberapa? Kiamat. Rukun iman ada berapa? Sebutkan satu persatu. Iman kepada dua iman kepada tiga iman kepada empat tetap kita lima hari kiamat enam kepada nah itu termasuk rukun iman namanya wajib orang Islam orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan mengimani atau mempercayai. Kalau dari salah satu yang enam itu tidak kita percayai berarti bukan orang iman dan Islam. Makanya di luar orang Islam yang tidak mengimani banyak yang tidak mengimani tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang Al-Quran, misalnya bahwa kita yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi kita, kepada Rasul kita. Ada yang tidak mengimani berarti orang di luar Islam, non-Muslim. Tapi orang Muslim, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat terdahulu juga kita harus percaya mengimani. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu termasuk kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Karena wajib mengimani. Tapi di luar orang Islam ada yang tidak mengimani, makanya orang Islam yang Muslim. Balik lagi ke surat Al-Qari'ah. Siapa yang bisa baca surat Al-Qari'ah? Bisa semua hafal? Coba baca. Bismillah.
misalnya surat Al-Qari'ah 11 rakaat. Surat yang keberapa? Yang ke-100. Itu diturunkan setelah surat apa? Surat Al-Qari'ah diturunkan setelah surat apa? Surat diturunkan di kota mana? Surat pertama. Nah, terus apa arti Al-Qari'ah tadi? Kira-kira bisa nggak menerjemahkan per kalimat? Misalnya Al-Qari'ah artinya apa? Hari kiamat. Ma Qari'ah. Siapa yang tahu? Al-Qari'ah ma apa Al-Qari'ah hari kiamat? Seperti di satu kata atau satu kalimat, satu kalimat satu kata atau arti kata-kata dari surat Al-Qari'ah. Maka kita jangan hafal saja suratnya, tapi harus apa apanya? Artinya, maknanya, biar kita tahu apa isi surat Al-Qari'ah, tentang apa isi surat Al-Qari'ah. Yaitu tentang hari kiamat. Apa arti kiamat? Apa kiamat itu? Ada di dalam surat Al-Qari'ah. Dalam arti kata-kata Al-Qari'ah artinya kiamat. Usma, apakah Al-Qari'ah hari kiamat itu? Mal Qari'ah, Roma Adro, Mal Qari'ah. Dan apa hari kiamat itu? Itu arti kata-kata dari surat Al-Qari'ah. Yauma yakun, pada hari itu, an-nasu, manusia, kaparosin, seperti laron. Orang sini. Kalau bisa keluar malam, ada lampu, malam-malam suka nyamperin lampu. Lamatu. Siraru atau orang Sunda apa siraru? Kalau malam habis sebelum hujan, habis hujan biasanya ada lawan atau siraru. Nyamperin lampu yang menyala. Itu manusia diibaratkan seperti laron, seperti siraru. Al-Mabsus yang berterbangan. Itu maksudnya hal berterbangan. Nah, akibat apa? Akibat goncangan. Watakunul jibalu dan gunung-gunung. Kal-ihni, ya, seperti bulu, seperti bulu. Bulu misalnya kalau kita menerbangkan bulu, maka gunung itu diibaratkan seperti bulu diterbangkan oleh siapa? Ya oleh Allah. Cuma kita dengan perkataan di gunung itu dari berterbangan manusia seperti lalu, bulu berterbangan seperti itu diibaratkan nanti di hari kiamat. Al-Manfus yang dihamuk-hamukkan, ya, dihamuk-hamuk. Isinya apa? Isinya gunung berterbangan dihamuk-hamukkan. Fa'amat, maka adapun man orang sakulat yang berat, mawazinuhu timbangan kebaikannya, bahwa maka dia berada di dalam isakin kehidupan
Radiyah yang memuaskan atau senang. Wa amma dan apapun manfaat orang yang ringan. Awajibu timbangan kebaikannya. Umum maka tempat kembalinya awiyatun dalam kata awiyah. Ma'aroka dan tahukah ma'iyatun dalam awiyah itu narun api hamiyah yang sangat panas. Itu peringatan bagi orang yang berbuat dosa, maka dimasukkan ke dalam api neraka awiyah. Maka setelah ada hari kiamat, manusia yang telah meninggal itu akan dikembalikan dihidupkan lagi terus ditimbang amal ibadahnya. Kalau berat amal ibadahnya, maka dia akan masuk surga. Ringan timbangannya karena banyak dosa, maka akan masuk neraka. Neraka apa? Neraka awiyah yang sangat panas, api yang sangat panas. Itu termasuk nanti bagi orang yang tidak beriman. Yang beriman, bukan hanya beriman, tapi harus melaksanakan amal ibadah yang soleh. Semua perbuatan kita diperlihatkan, diperhitungkan, ditimbang. Sekecil apapun amal ibadah kita, nanti di akhirat akan diaman, akan diperhitungkan. Makanya mumpung masih kecil kita harus belajar kebaikan, belajar yang baik. Artinya belajar amal soleh. Kalau kita lagi menuntut ilmu, berarti kita punya ilmu. Ya. Untuk apa? Untuk diamalkan. Makanya sekolah itu menuntut ilmu supaya kita berilmu dan kita tahu, kita paham mana yang jelek, mana yang buruk. Yang buruk ditinggalkan, yang baik dikerjakan, dilaksanakan, diamalkan. Karena amal perbuatan yang baik, yang sekecil apapun akan diperhitungkan. Yang jelek sekecil apapun akan diperhitungkan. Makanya harus banyak yang baiknya. Jadi yang jelek kecil, ya. Yang kecil yang jelek kecil ini. Tapi yang baiknya harus lebih besar, karena untuk menutupi kejelekan yang kecil. Juga yang kecil, yang sedikit-sedikit, tapi tidak melakukan kebaikan. Makanya yang kecil akan menjadi besar. Berbuat baik enggak, yang kecil misalnya berbuat jahat dilaksanakan, dilakukan. Makanya lama-kelamaan menjadi menumpuk. Misalnya meninggalkan sholat. Kalau berbuat kelas 4 biasanya di atas 7 tahun, ya lebih kan 9 tahun 10 tahun, maka wajib melaksanakan sholat. Berarti jangan ditinggalkan. Itu termasuk perbuatan amal perbuatan yang wajib yang harus dilaksanakan. Mungkin di pembahasan Al-Qur'an surat Al-Qur'an